Shalom saudara. Saudara, hari ini saya ingin lanjutkan perenungan kita dari Kejadian 8 ayat 15 sampai 22, saudara. Oke, kalau sudah dapat saya bacakan ya untuk kita semuanya. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak sekecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ini ceritanya, setelah 1 tahun 10 hari, Tuhan mulai memberi perintah sama Nuh. Jadi yang kita bahas kapan hari itu waktu 5 bulan, ya, 5 bulan setelah air bah. Jadi ini masih terkatung-katung. Nah sekarang air sudah surut, tanah sudah kering. Mulai Tuhan kasih perintah, Nuh, kamu keluar, gitu ya. Jadi kemudian Nuh keluar, semua binatang-binatang juga keluar semua. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah mengucap syukur. Wah, ini menarik ya, saudara ya. Nah, saudara, gini, Tuhan itu melihat bahwa sebenarnya sudah waktunya. Ya, kita kapan hari belajar ya, merenungkan bahwa waktu Tuhan itu bilang Allah mengingat. Waktu Allah mengingat itu berarti itu sudah waktunya, gitu ya. Sudah waktunya Tuhan menjawab. Jadi dalam waktunya Tuhan loh ya, bukan dalam waktunya manusia, tapi dalam waktunya Tuhan. Nah, di sini Tuhan melihat, Nuh, sudah waktunya kamu keluar. Makanya di ayat ke-16 sampai 17 itu kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1, saudara, ayat 22 sampai 24 ya. Bilang gini, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang yang liar. Saudara, apa yang terjadi di peristiwa keluarnya binatang-binatang itu, saudara, sebenarnya seperti apa yang Allah lakukan waktu masa penciptaan, gitu ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya gini, Tuhan itu sedang mengembalikan. Jadi mengembalikan semuanya itu kepada rencananya yang semula. Jadi kalau kelihatannya itu sudah oh ini nggak bersahabat, ini nggak bersahabat dalam artian ini keadaan nggak bersahabat, ini keadaannya nggak enak, ini keadaannya kelihatannya merugikan, ini keadaannya kelihatannya menjatuhkan kita. Tapi sebenarnya dari sudut pandangnya Tuhan itu diizinkan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Manusia itu kalau dibiarkan, saudara, kalau dibiarkan manusia itu liar nggak, saudara? Manusia kalau dibiarkan itu kan liar ya. Kayak Adam dan Hawa, ya. Waktu Adam dan Hawa itu pikirannya mulai liar, apa yang terjadi, saudara? Ya kan? Adam dan Hawa sebenarnya kan dapat kebebasan yang luar biasa, ya kan? Kebebasan sebagai seorang manusia melakukan apa yang seharusnya sebagai seorang manusia. Tapi Adam dan Hawa nggak menggunakan kebebasannya itu dengan cara yang benar. Itulah kenapa Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan.
Nah, inilah yang sebenarnya lagi dilakukan sama Tuhan. Tuhan waktu mendatangkan air bah atas manusia, Tuhan melihat betapa jahatnya manusia itu. Betapa jahatnya manusia. Itulah kenapa Tuhan itu seperti meriset. Jadi diriset lagi semuanya, diatur ulang lagi semuanya, dikembalikan lagi semuanya, supaya kembali seperti apa yang Tuhan rencanakan. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat segala sesuatunya itu kacau ya, kita ini memang stres ya saudara ya, kalau melihat segala sesuatu kacau. Tapi kadang saya berpikir itu diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk membawa kita kembali sebenarnya kepada rencana Tuhan. Gitu ya. Jadi waktu Tuhan mengembalikan kita kepada rencananya, sebenarnya apa yang terjadi? Rencananya Tuhan itu berlanjut. Gitu ya. Jadi rencananya Tuhan itu berlanjut. Ini misalnya nih, Sony dikembalikan lagi kepada jalan yang seharusnya. Artinya apa? Sebenarnya rencana Tuhan atas hidup saya itu lagi berlanjut, dilanjutkan sama Tuhan, dijalankan seterusnya gitu loh. Ya saudara ya. Jadi itulah yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, saudara, Nuh yang lagi menanti instruksi dari Tuhan itu menunjukkan pemahaman yang baik tentang keterbatasan. Saudara, kita nggak lihat dalam waktu 5 bulan, setelah 5 bulan itu kita nggak lihat Nuh itu, Tuhan kapan ini keluarnya? Ini kok saya nggak keluar. Tuhan kapan ini surutnya, kok saya nggak surut gitu ya. Kita nggak lihat Nuh itu protes seperti itu sama Tuhan, meskipun mungkin di dalam hati dia ada pertanyaan, tapi dia nggak, istilahnya dia nggak ofensif ya, dia nggak menyerang Tuhan dengan Tuhan ini seharusnya tuh aku keluar, aku udah bosen Tuhan, enggak. Dia pasrah, dia menunggu kapan waktunya Tuhan suruh keluar, dia keluar. Saya yakin dia sebenarnya tahu bumi itu sudah ada yang kering, saya yakin dia tahu. Tapi dia nggak keluar gitu aja. Yang dia lakukan adalah menunggu apa yang Tuhan firmankan. Iya, apa yang Tuhan perintahkan. Dia menunggu kalau Tuhan sudah nyuruh dia masuk. Dari awal Tuhan suruh dia bikin, kemudian Tuhan suruh dia masuk. Sekarang dia harus nunggu Tuhan ngasih perintah keluar, dan dia tunggu. Saudara, Nuh punya pemahaman yang baik tentang keterbatasan, bahwa manusia itu terbatas. Dan karena manusia terbatas, dia harus kembali kepada hati dan rencananya Tuhan. Itulah kenapa Nuh sebenarnya di sini menunjukkan satu ketaatan yang total. Makanya kita kalau lihat di Ibrani, dia ini salah satu tokoh iman yang disebutkan di dalam kitab Ibrani. Nuh menunjukkan satu ketaatan yang total sama Tuhan. Ketaatan yang total berarti dia menyerahkan hidupnya itu secara total kepada Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya sejak awal Alkitab itu sudah menunjukkan satu konsep iman yang benar, satu konsep iman yang sesungguhnya, satu konsep iman yang menunjukkan bahwa kalau kamu beriman, kamu tuh menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Kalau kamu beriman, kamu tuh percaya bahwa Tuhan tuh melakukan segala sesuatu yang baik untuk hidupmu. Kalau kamu beriman total kepada Tuhan, kamu bergantung sama apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, bukan apa yang situasi katakan tentang hidupmu, bukan apa yang orang katakan tentang hidupmu. Nah, tapi kalau sekarang orang itu kan imannya terdistorsi, imannya itu mulai ada rusak. Rusaknya kenapa? Karena orang menggantikan iman yang sejati ini dengan iman yang sesuai dengan keinginannya. Iman yang sesuai dengan keinginannya itu kan iman yang dia bilang dia yakin itu pasti terjadi. Apa yang dia yakini itu yang pasti terjadi. Memang otak itu punya kekuatan yang luar biasa, saudara, untuk mewujudkan apa yang manusia inginkan. Tapi apakah yang manusia inginkan itu yang Tuhan inginkan? Enggak kan, saudara? Iya kan? Katakan ada orang itu yang dia meyakini sesuatu yang salah. Bisa terjadi ya, bisa aja. Misalnya gini, aku yakin kamu nanti wah apes kamu mari bikin gara-gara sama aku yakin apes kamu nanti, ya kan? Kadang-kadang kita punya keyakinan seperti itu, ya kan? Keyakinannya ini bernada mengutuk gitu. Dalam konsep iman yang sesungguhnya, apakah itu benar, saudara? Enggak, gitu ya. Tapi kalau dalam keyakinannya kita sendiri, apakah itu
Bisa dibilang benar kalau dalam keyakinan kita sendiri, ya bisa dibilang oh benar, nanti pasti apes dia. Dan waktu apes betulan kita bilang gini, oh iya kan, aku ngomong apa kan, apes kan, makanya ta, ojo main-main. Nah iya kan, kayak gitu. Tapi kalau konsep iman yang sesungguhnya itu sebenarnya semuanya tergantung apa kata Tuhan. Gitu. Kita melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Bagian yang terbaik itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Nah, orang kan sekarang nggak mau kan kalau yang apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan, enggak. Apa yang mereka inginkan itu yang harusnya terjadi. Karena otak kita punya kekuatan untuk mewujudkannya. Nah, orang kan selalu ngomong kayak gitu. Tapi firman Tuhan nggak gitu. Apa yang baik belum tentu benar. Makanya sejak dari awal sebenarnya Nuh ini jadi satu contoh yang baik. Contoh bagaimana dia melihat betapa terbatasnya dia. Dia ada di dalam bahtera, di tengah-tengah air bah. Dia ngambang-ngambang di ketinggian sekitar 5.000-an meter. Ya saudara ya. Dia ngambang-ngambang seperti itu. Saudara kalau sedang ngambang-ngambang seperti itu sebenarnya apa yang bisa Nuh lakukan? Itu kapal gak ada dayungnya, saudara. Bahtera gak ada dayungnya. Bisa gak dia ngarahkan kapalnya mau kemana? Kinting kan? Iya, dia cuma bisa kintir aja kan, ikuti arusnya Tuhan bawa kemana. Sebenarnya itulah yang terjadi. Nuh adalah satu contoh yang baik. Bagaimana dia menyadari keterbatasannya. Aku manusia, aku terbatas. Itulah kenapa aku harus kembali kepada Tuhan. Aku harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah iman sejati. Sejak dari awal penciptaan Tuhan sudah menunjukkan iman yang sejati itu yang seperti itu. Iman yang dia bergantung total sepenuhnya kepada Tuhan, gak terlepas daripada Tuhan. Tapi kalau iman modern itu kan gak seperti itu kan saudara. Ya kan, apa yang aku yakini yaitulah iman. Ya toh. Tapi imannya keyakinannya itu pakai embel-embel dari Tuhan, ya kan? Makanya ada orang itu gini saudara, pakai ayat yang gini, jangan mengusik hambanya yang diurapi. Wah, ya kan? Kita kalau sudah dengar kayak gitu kan kadang-kadang terintimidasi, bener gak saudara? Ya kan? Oh kamu ya bikin gara-gara kamu. Firman Tuhan bilang jangan mengusik hambanya yang diurapi. Wah, itu kita waduh Tuhan aku apes nanti. Ya toh? Padahal nggak seperti itu konsepnya. Itu loh saudara. Ya kita harus hati-hati. Nah, kesadaran akan Tuhan yang tak terbatas dan kesadaran tentang manusia yang terbatas itu membuat manusia menyadari bahwa sebenarnya manusia itu hakikatnya apa saudara? Melaksanakan rencana Tuhan. Bukan manusia bikin rencana sendiri dan Tuhan mendukung rencananya. Gitu loh. Kita bisa melihat. Saya yakin kalau Nuh boleh berencana saudara. Kalau Nuh boleh berencana, dia pasti kepingin bahtera yang ada dayungnya. Iya toh? Pasti dia kepingin bahtera yang ada dayungnya, yang ada kemudinya. Supaya apa? Supaya dia bisa dayung menentukan kecepatannya, supaya dia bisa menentukan sendiri arahnya mau kemana. Saya yakin kalau boleh milih, Nuh pasti ingin lakukan yang itu. Tapi Nuh gak lakukan itu saudara. Artinya apa? Dia cuma gini, Tuhan berfirman, aku disuruh ini, aku cuma melakukan aja. Dia bahkan dibully saudara ya, sekitar 50-75 tahun, tapi dia cuma melakukan aja sampai akhirnya dia tahu ternyata ini maksudnya Tuhan. Tuhan mengajari dia untuk melihat, ini loh ya, kamu nggak ngerti kan maksudnya Tuhan apa, tapi ternyata kejadian kan. Nah sekarang pun kayak gitu. Saya yakin Nuh mungkin ya gini, iya kalau apa itu kapal mungkin ada dayungnya mungkin enak ya, atau ada kemudinya. Tapi waktu dia kembali kepada pikiran betapa terbatasnya aku, waktu dia melihat iya ya ini nggak ada dayungnya, nggak ada kemudinya, semuanya itu tergantung apa katanya Tuhan ini dibawa kemana, nanti nyantol di mana, turun di mana. Disitulah dia menyadari iya, aku ini sebenarnya cuma melakukan apa yang jadi rencananya Tuhan. Kita ini orang-orang percaya sebenarnya cuma melakukan aja apa yang jadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita punya agenda sendiri, gitu loh. Nah, tapi manusia itu kan seringnya gini, saudara. Apalagi kalau dia merasa dia punya power, saudara ya. Apalagi kalau dia merasa dia punya kemampuan, dia punya ketenaran misalnya, dia punya kepandaian,
atau dia mungkin punya jabatan, dia merasa dia yang bisa mengendalikan Tuhan. Tuhan, aku nyumbang loh ke gereja. Atau Tuhan, aku Tuhan, aku melayani Engkau loh Tuhan. Tuhan, aku melakukan ini loh, aku melakukan itu loh untuk Engkau Tuhan. Dia punya agenda sendiri, dia bilang, Tuhan, kalau aku sudah melakukan ini dan itu untukmu, seharusnya aku berdoa seperti ini, Engkau mendengarkan aku. Mendengarkan dalam artian, ya Tuhan pasti mendengar, saudara. Kalau konsepnya itu kan Tuhan masih mendengar, tapi nggak dijawab ya jangan marah, gitu toh. Tapi dia enggak, orang yang seperti ini bilang gini, aku punya doa seperti ini, dengarkan, tapi bukan cuma didengarkan, jawaban, gitu loh. Orang yang seperti ini ada unsur dalam tanda kutip itu ada unsur kurang ajarnya kan. Tuhan udah disuruh-suruh, saudara. Iya kan? Kita tuh kan kalau datang sama Tuhan kita minta kan, bukan nyuruh-nyuruh kan, saudara. Iya kan? Wong firman Tuhan bilang apa? Mintalah, iyalah, iya toh? Ketuklah. Ada nggak? Bilang gini, suruhlah. Gitu. Suruhlah Tuhan melakukan apa yang kau inginkan. Gak ada kan yang kayak gitu. Tapi waktu dibilang gini, kalau engkau berseru, pindahlah, gitu ya. Kalau kau berseru kepada gunung ini untuk pindah, ya dia pindah. Tapi konsep berpikirnya itu kan bukan yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Konsep ketaatannya kepada Tuhan, konsep imannya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan membawa dia memiliki kuasa yang besar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan nyuruh-nyuruh Tuhan. Gitu loh saudara. Ya, jadi ini konsep yang kita harus pahami. Yang dalam zaman-zaman ini tuh banyak terdistorsi, banyak hilang makna iman yang sesungguhnya, saudara. Saudara, kalau kita ini hidupnya, misal nih, kita ini hidupnya ditopang, gitu ya. Kita ini hidupnya ditopang, kita masih bisa sombong kan? Nggak bisa kan? Kenapa? Soalnya kalau topangannya hilang, apa yang terjadi? Ambiar ya. Iya. Betul. Ablek katanya Pak Phil gitu. Iya toh. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Secara mengatasi keterbatasan itu gimana caranya? Caranya sebenarnya cuma satu, mengakui dan bersekutu dengan ketidakterbatasannya Tuhan. Tuhan, aku loh terbatas Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Bawa aku untuk selalu on the track dengan rencanamu Tuhan, bukan agendaku sendiri. Kalau manusia nggak bisa mengakui Tuhan seperti itu, manusia akan jadi orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka memanipulasi. Saudara, kalau kita lihat beberapa berita terakhir tentang korupsi, saudara ya, itu korupsinya besar-besaran, saudara ya. Saudara, kalau tahu penghasilannya, ya, kalau lihat penghasilannya itu fantastis sebenarnya ya. Sementara banyak orang berjuang untuk dapat penghasilan yang layak, mereka dapat penghasilan yang fantastis, tapi masih korupsi. Kenapa? Iya kan? Karena dia nggak puas. Kenapa dia nggak puas? Karena aku ingin menunjukkan sesuatu, aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena kesombongannya, karena pikiran jahatnya, dia jadi orang-orang yang seperti itu, yang perilakunya itu koruptif, yang sikapnya itu manipulatif. Kita kalau melihat orang-orang yang korupsi gitu ya saudara ya, kalau pidato bagus-bagus nggak saudara? Iya, kata-katanya indah semua, iya kan? Kata-katanya itu enak, masuk akal, indah. Oh, kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu. Tapi kenyataan dibaliknya, iya kan? Kenyataannya membunuh gitu saudara, ya kan? Nah itu. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa Tuhan gak terbatas dan kita ini terbatas, kita akan punya kehendak hati yang memimpin kita untuk tetap setia dalam jalannya Tuhan. Loh saudara, orang bahkan ngaku-ngaku hamba Tuhan atau ngaku-ngaku orang percaya Tuhan, tapi kalau dia nggak punya kesadaran seperti itu, dia akan jadi hamba Tuhan yang manipulatif juga. Dia akan jadi hamba Tuhan yang suka mengintimidasi orang. Kalau kamu nggak kasih persembahan, kamu nggak akan diberkati, misalnya kayak gitu. Saudara lihat ya, kalau saudara ngasih persembahan sama Tuhan,
saudara nggak pelit sama Tuhan, dalam artian saudara mau royal misalnya ke gereja atau royal dalam pelayanan-pelayanan, saudara akan diberkati. Loh, berarti kalau kita lagi dalam pergumulan, apa yang terjadi? Bisa disimpulkan, oh kamu sih nggak anu sama Tuhan. Loh iya toh, loh saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu, saudara. Waktu ada orang bergumul, dia langsung bilang gini, kamu nggak anu ya, kamu nggak nggak ngasih persembahan ya sama Tuhan, kamu nggak lakukan ini ya sama Tuhan, kamu nggak lakukan itu ya sama Tuhan. Jadi itu hitung-hitungannya untung rugi, manipulatif. Itulah kenapa orang jadi dalam tanda kutip takut sama apa? Sama gereja, takut sama hamba Tuhan. Apalagi kalau embel-embelnya sudah keluar, saudara. Jangan mengusik hambanya yang diurapi. Wah, itu sudah tambah takut itu. Iya toh? Nah, jadi bahkan itu bisa terjadi dalam lingkungan yang dibilang itu lingkungan pelayanan. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati ya saudara ya. Kita menjaga diri kita sendiri dengan apa? Dengan kita beriman yang sejati kepada Tuhan. Nah, saudara, iman yang sejati itu membawa Nuh itu akhirnya apa? Apa yang Nuh lakukan begitu pertama kali turun? Yang dilakukan adalah mengucap syukur dengan hati yang benar. Mengucap syukur dengan hati yang benar. Ya, di ayat 21 dibilang gini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, Nuh waktu turun dia ngasih persembahan, langsung ngasih persembahan. Dan apa yang terjadi waktu persembahan itu bersumber dari hatinya yang benar, saudara. Karena hatinya benar, pikirannya benar, tindakannya benar, ya, sikapnya kepada Tuhan benar. Nah, Tuhan mencium persembahannya yang harum itu. Nah, saudara, apakah itu berarti Tuhan itu makan daging, saudara? Mencium persembahan yang harum itu bukan berarti Tuhan makan daging, ya. Tapi sebenarnya Tuhan sedang berkenan kepada persembahannya Nuh. Tuhan melihat ini persembahan yang karena berasal dari hidupnya yang benar, dari hatinya yang benar, dari hidupnya yang benar. Persembahan ini harum di hadapanku. Itulah kenapa di Roma 12 ayat 1 dibilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gitu loh saudara. Jadi ini berpadanan. Ya, dibilang itu bukan cuma ibadahmu yang sejati, tapi itu ibadahmu yang cerdas. Itu ibadahmu yang masuk akal. Karena memang sejak awal yang Tuhan inginkan dari manusia itu apa? Hidupnya manusia. Bukan materinya manusia, tapi hidupnya manusia, hatinya manusia. Yang Tuhan inginkan dari Adam dan Hawa apa? Persekutuannya dengan Tuhan, kan? Nah, Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa kehilangan apa? Kehilangan persekutuan, kan gitu. Nah, itulah kenapa waktu Tuhan mencium baunya, nah itu terus Tuhan bilang gini, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Apakah berarti bumi itu nggak ada kutuknya? Masih ada. Tapi dalam beberapa tafsiran dibilang, aku tidak akan menambahkan kutuk. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Jadi bumi ini tetap berdosa, tapi nggak akan ada lagi kejadian yang seperti itu. Tuhan bilang, nggak akan ada lagi. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan akan mengatasi masalah dosa-dosa manusia itu dengan cara yang sama sekali baru. Caranya apa? Tuhan akan memimpin manusia kepada anugerah Tuhan. Gitu loh. Tuhan akan memimpin manusia kepada anugerah Tuhan. Lewat apa? Lewat karya salibnya. Itulah kenapa di Yeremia 31 dibilang gini, saudara. Ayat 31 sampai 34. Saya bacakan.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi, saudara, yang Tuhan tunjukkan itu adalah kasih karunia. Caranya cara yang baru. Cara apa? Cara kasih karunia. Gitu, saudara. Jadi Tuhan lagi ngomong lewat apa yang dilakukan Nuh. Tuhan lagi mengungkapkan akan ada kasih karunia. Dalam jahatnya dunia, rencana Tuhan itu akan tetap dilakukan untuk menyatakan apa? Kasihnya. Jadi saya ingin bilang gini, Alkitab lagi menunjukkan bahwa jahatnya dunia. Kan dibilang sejak kecil manusia itu jahat, dibilang ya. Bahkan sejak kecilnya manusia itu sudah jahat. Tapi jahatnya dunia itu tidak akan mampu mengalahkan kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Rencananya Tuhan dalam hidup kita. Itulah kenapa saudara kita, sekalipun ini situasinya nggak enak kayak gini ya, tapi saudara, kasihnya Tuhan tidak akan pernah kalah di dalam hidup kita. Kasihnya Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Kasihnya itu akan ada dalam hidup kita, anugerahnya akan ada. Nah, dosa itu kan, dunia jahat itu kan karena natur dosa yang bikin manusia itu jadi apa? Jadi serakah, dan itulah yang akan dipulihkan dalam anugerah Tuhan. Itu loh. Saudara, jadi gini, kesadaran manusia kepada Tuhan itu akan membawa perubahan yang besar dalam cara hidupnya. Itu loh. Tidak lagi dikuasai kejahatan, tapi apa? Dikuasai oleh kebenaran. Itulah kenapa manusia akan menikmati hidup. Orang yang korupsi itu sebenarnya menikmati hidup nggak, saudara? Nggak menikmati hidup kan ya? Kenapa? Karena dia takut ketahuan. Segala kejahatan itu kan mendatangkan ketakutan. Takut apa? Takut ketahuan, takut dihukum. Ya kan? Sekalipun kita hidup dalam kesederhanaan, tapi kita hidup dalam kesejahteraan. Dalam artian apa? Kita nggak takut dihukum. Ya kan? Nah itulah Tuhan lagi ngomong gini sebenarnya, dalam jahatnya dunia, tapi kalau kasihku ada atas kamu, kamu akan menang melawan dunia. Kamu gak perlu takut dengan apa yang terjadi di dalam dunia. Justru kasihku itu akan semakin menguatkan kamu, semakin mengubahkan kamu, menguatkan kamu. Kamu gak akan dikuasai oleh kejahatan, dan karena kamu tidak dikuasai oleh kejahatan, hidupmu penuh damai sejahtera, dan kamu akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Seperti konsep awalnya manusia diciptakan. Konsep awalnya manusia diciptakan, dia harus menikmati hidup dengan Tuhan. Nah, sama sebenarnya seperti ini. Itulah kenapa, saudara, ya saudara. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Ayo kita datang kembali kepada Tuhan, kita menikmati anugerahnya. Karena dalam menikmati anugerahnya, kita akan menikmati hidup yang utuh bersama dengan Tuhan. Gitu loh ya. Dunia jahat, tapi Tuhan kita baik kok. Ya. Dan kebaikan Tuhan nggak bisa dikalahkan oleh kejahatan dunia. Ya, saudara ya. Amin. Ya, masih optimis, saudara. Meskipun ini katanya orang-orang, wah ini sekarang keadaan tambah rusak ya. Ya kan? Tambah gak karu-karuan. Tapi kita masih optimis nggak, saudara? Masih optimis, masih ada anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya, sama-sama kita.